Tidak ada yang kita tuju kecuali mencari ridha Allah. Tidak ada di benak kita kecuali ingin dirahmati oleh Allah, kecuali ingin ditambah kenikmatan, inayah, pertolongan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkumpul di majlis yang sangat mulia ini. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada Baitullah, baitun min buyutillah, sebuah rumah yang dijuluki dengan rumah Allah. Baitun min buyutillah itu adalah masjid. Asyraful biqa' fil ard, sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjid. Apapun bentuknya, ber-AC, tidak ber-AC, tidak ber-AC tapi ber-AC, angin jendela, angin kipas. Alhamdulillah, tidak ada pembeda kecuali jika masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beda dengan yang lain kecuali karena masjid diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fi hasmu. Orang-orang yang beribadah di dalam masjid dipuji oleh Allah. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fi hasmu. Di dalam rumah-rumah itu, masjid-masjid itu, Allah memberikan izin kepada hamba-hambanya untuk menyebut namanya, meninggikan namanya, memujinya. Antur fa wa yudhkar fi yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Oleh Allah dipuji siapa yang senang, cinta berada di masjid pagi, siang, malam. Apa pujian Allah? Di dalamnya bertasbih orang-orang yang mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Beberapa orang laki-laki yang disebut, perempuan juga, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak lalai karena jual beli, karena bisnis, an dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Orang yang ingat masjid, orang yang selalu mencari masjid, orang yang selalu mampir untuk ibadah di masjid ketika datang waktunya, dipuji oleh Allah dalam surat An-Nur. Merekalah orang-orang yang tidak tertipu, tidak lalai karena keduniaan, kata Allah. La tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka suka, senang menegakkan, mengkontinyukan istiqamah melakukan salat berjamaah. Wa ita'iz zakah, mereka juga senang bersedekah, baik yang wajib yaitu zakat mal, zakat tijarah. Yakhafuna yauma tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Karena mereka selalu takut dengan sebuah hari, dengan suatu hari, hari akhir, hari kiamat, di mana pada saat itu tataqallabu al-qulubu wal absar, bahwa hati mereka mendapati rasa takut yang luar biasa. Hatinya bergerak. Kalau di dunia kita takut, dredeg. Kalau dipegang sebenarnya enggak begitu bergetar. Hanya jantungnya deg 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 gitu dah. Kalau ada musuh atau ada yang kita takutkan. Di hari kiamat itu saking takutnya manusia dengan kejadian yang besar, yang dahsyat, yang menakutkan. Bagaimana mungkin, ya, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab.
yang kamu lihat gunung-gunung itu keras, saking idza zulzilatil ardu zilzalaha, goncangan bumi ini besar, gunung itu lepas terbang sebagaimana mendung, kayak ringan, bertabrakan, hancur. Pada saat itu manusia semua ketakutan. Namanya yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mata mereka juga enggak lepas, ya. Melotot ke sana, melotot ke sini, heran mendapati kejadian-kejadian yang sangat menakutkan itu. Pada hari itu orang-orang yang selamat, para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan yang mendapatkan keamanan ini adalah pujian bagi orang-orang yang istiqamah berada di masjid, dia akan selamat. Saudara pernah dengar cerita kejadian tsunami Aceh? Ada sebuah masjid, namanya masjid, saya lupa namanya, Nurul Islam apa masjid? Baitur Rahman. Nah, sudah ke sana dan melihat masjidnya dan melihat perahu yang, kapal yang berapa ratus ton itu, mungkin ribu ton, pindah dengan ringan di dalam jarak yang di luar dugaan. Sedangkan masjidnya utuh. Orang-orang yang ada di dalam masjid selamat semua. Itu baru kiamat kecil di dunia. Allah sudah memberikan isyarat. Orang-orang yang selamat itu orang-orang cinta masjid. Dulu saya pernah dengar cerita ketika Mbah Marijan, Gunung apa itu? Gunung Merapi. Ada sebuah keluarga karena terjadi yang menakutkan itu, langsung ambil rukuh, boh salat boh ora, pakai rukuh. Ya salat mungkin ya, berdoa kepada Allah. Dan orang yang berlindung di belakang rukuhnya selamat. Allah kan berikan gambarannya betapa orang cinta ibadah selamat dia, insyaallah biiznillah. Besok hari kiamat juga demikian, saudara. Maka bersyukurlah kaum muslimin yang oleh Allah masih diberikan cinta masjid, senang ke masjid, bersyukur kalau dekat masjid, jauh pun tetap bersyukur. Ya bersyukur, usaha bisa datang sholat berjamaah di masjid. Inilah kenikmatan besar yang saya katakan, apalagi kita berkumpul, ada ketemu saudara, ketemu teman, ketemu ustadz, ketemu guru. Fa insyaallah Allah memberkahi kehidupan kita, kita bisa lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Baik, malam ini tadi sudah disebutkan kita akan membahas sedikit tentang bahaya 3 jenis kemiskinan. Miskin itu kekurangan. 3 jenis kemiskinan yang disoroti dan banyak sekali bahayanya bagi seorang iman. Miskin ilmu, miskin ibadah, miskin harta. Ini ada bahayanya. Yang pertama miskin ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu agama. Bahayanya apa kalau orang miskin ilmu? Miskin ilmu itu bahasanya mudah dibohongi, gampang diapusi. Nah kalau dibohongi itu ya kita nanti beribadah mengira itu suatu agama, padahal bukan, karena keterbatasan ilmu. Bahayanya, khuturahnya seperti itu.
mudah disesatkan, mudah dibohongi. Makanya setan itu menghadapi orang fakih, orang berilmu dengan tidak berilmu, walaupun dia ahli ibadah, perbandingannya 1:1000 kata setan. Fakihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang berilmu itu bagi setan lebih berat untuk menyesatkan dia daripada 1000 orang, walaupun dia ahli ibadah tapi dia tidak banyak ilmunya. Lebih mudah bagi setan. Begitu pula pada kenyataannya dalam kehidupan beragama ini, kalau kita terbatas ilmunya, tidak banyak ilmu, mudah disesatkan, mudah dibodohi. Nah, cara Jawa apa? Hah? Dibodohi itu dihapusi, mudah dibohongi. Nah, saya mengalami itu. Boleh curhat apa enggak ini? Mengalami. Karena diiming-iming swarga tok wis, swarga tok wis. Nek ora wis neraka, swarga neraka, swarga. Udah. Iming-imingnya begitu pakai dalil. Aneh, apa enggak mantap? Ada dalilnya ini katanya yang paling murni. Ini yang dibawa dari Makkah gitu. Yang paling bahasa mereka paling mangkul. Nih. Di Islam Jamaah seperti itu. Dihapusi gak kroso, merasa paling benar sudah. Pokoknya kalau ikut jamaah ini adalah jalan satu-satunya. Itu bahasa mereka. Iji nih, satu-satunya, nggak ada duanya, hanya lewat doktrin terus. Al jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Jamaah itu pasti rahmat, firqah itu nggak ikut jamaah kita ini pasti neraka. Padahal arti jamaah di dalam hadis yang dibaca itu nggak seperti itu. Disimpangkan maknanya, dibohongi, tidak ngerti. Nah, itu. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau banyak kesempatan ya untuk mencari ilmu, menambah ilmu, menambah wawasan ya, menambah wawasan. Dulu orang jahiliyah Mekah, orang Quraisy zaman jahiliyah, mereka itu saudara-saudara Rasulullah. Mereka itu orang Arab, mereka itu keturunan Nabi Ismail. Nah coba, kurang apa? Manusia nasab terbaik itu. Nih. Turunan Arab. Dan jambangnya udah kelihatan. Manusia terbaik saat itu. Nasab manusia terbaik yaitu turunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apakah mereka itu orang-orang yang begitu tertinggal, bodoh, nggak ngerti apa-apa? Enggak, mereka orang-orang cerdas. Hanya saja banyak di antara mereka itu cara belajarnya dengan menghafal, nggak baca, nggak nulis, menghafal. Tapi sebagian juga menulis juga. Tapi mereka orang-orang top, bukan orang-orang biasa. Lalu pertanyaannya, di mana letak kesesatan atau penyebab mereka tertipu? Jawabannya, karena kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu. Bagaimana namanya pertama kali yang membawa patung ke Mekah? Namanya Amr bin Luhai. Itu orang-orang tuanya, sesepuhnya golongan Rasulullah, Quraisy paling atas. Apa yang dia katakan? Dia itu pemimpin yang katanya penerus agamanya Nabi Ibrahim.
Kalau sekarang agama Islam, kalau dulu agama tauhid, agamanya Nabi Ibrahim. Karena keterbatasan ilmu, dia suatu saat pergi ke Syam, ke kawasan Palestina, Syria dan sekitarnya. Di sana namanya Ardul Anbiya, bumi para nabi. Semua para nabi utusan Allah di daerah Syam semuanya, kecuali Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu di bumi Syam semua. Yaman, Palestina dan sekitarnya, Mesir, Syria dan sekitarnya. Para nabi semua di sana. Amr bin Luhai ke sana, melihat umumnya orang beragama, orang bertauhid. Bertauhid ini, kalau bahasa sekarang orang Islam. Kalau bahasa sekarang ya, semuanya rata-rata menyembah patung. Menyembah patung. Lalu ditanya, patung ini apa nih? Wong batu ae, wong kayu ae kok disembah kayak gini? Oh, kami enggak menyembah. Ini hanya sebagai wasilah. Ini sebagai batu loncatan. Ini sebagai tawassul saja untuk menyampaikan saya kepada Allah. Nah, masuk akal kan? Berarti tetap Allah yang dituju. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kata mereka. Dalil mereka, kami menyembah patung ini, rukuk sujud sama patung ini supaya kami didekatkan dengan Allah. Nah, wasilah katanya. Haula'i syufa'auna indallah. Kalau tekan lagi, kenapa kamu rukuk sujud sama patung ini? Doa minta-minta. Loh, mereka inilah penolong-penolong kami di sisi Allah. Nah, jawab. Lalu mereka analogikan gini, sampean mau ketemu raja, katanya, ketemu raja, bisa nggak masyarakat biasa ketemu raja? Nggak bisa. Harus lewat siapa? Harus lewat penjaga pintu, harus lewat orang-orang dekatnya raja, baru kamu bisa ketemu. Nah, coba, masuk akal nggak? Masuk akal. Coba lihat, yang dituju Allah juga kan? Kan gitu, ingin dekat sama Allah. Tapi dia bikin wasilah. Ditanya, patung ini patung apa? Patung ini mewakili malaikat. Nah, coba, ada yang begitu. Malaikat itu banatullah, dirupakan. Letak kesalahannya di mana? Apakah kita tidak boleh hormat takzim kepada para nabi, kepada orang soleh, kepada para wali, kepada para malaikat? Harus takzim. Letaknya di mana kesalahannya? Membagi ibadah yang seharusnya untuk Allah dibagikan kepada patung-patung ini. Sujud itu untuk siapa? Untuk Allah. Rukuk itu untuk siapa? Untuk Allah. Berdoa yang betul-betul yakin pasti dikasih. Kalau sakit pasti disembuhkan, itu siapa? Allah. Nah, seharusnya dia Allah. Harusnya itu namanya tauhid. Satu Allah saja. Ternyata dibagi, diduakan ibadahnya ini. Ini letaknya. Letaknya. Makanya tawassul yang sunnah, mengambil wasilah yang sunnah itu diantaranya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Bersedekah biar diampuni dosanya, biar disembuhkan dari sakit, misalkan. Sedekah dia, terus doa kepada Allah. Berbuat baik kepada siapapun, menjaga amanat, ya. Lalu berdoa kepada Allah, dijadikan wasilah, ya Allah, saya jaga amanat ini karena mencari ridhamu, kabulkan saya. Ya Allah, saya berbuat baik kepada dua orang tua saya karena engkau ya Allah, cari ridhamu. Jadi itu bisa. Solawat, memperbanyak solawat pada Rasulullah, membaca, memuji Allah dengan nama-namanya. Itu wasilah yang ada sunnahnya. Kalau wasilah kepada batu, nah batu itu ya benda mati. Sampai di akhir surat haji Allah memberikan gambaran,
wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal matlub. Firman Allah begitu. Kalau kamu nyembah patung, delengen patung ini. Kalau ada lalat menclok di situ, bisa nggak dia ngusir lalat? Itu Allah memberikan gambaran sangat jelas. Nggak bisa toh, katanya. Orang bisa toh, awe-awe dengan ini loh, nggak bisa. Bagaimana nolong kamu? Kok kamu minta tolong sama dia? Dha'ufat talib wal matlub, yang minta tolong, yang dimintai tolong, dua-duanya lemah. Dua-duanya lemah, tidak punya kekuatan apa-apa tanpa kehendak Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika ingin menyadarkan kaumnya, ingin menghidupkan logika sehat mereka, apa kata Nabi Ibrahim? Setelah dihancurkan patung-patung itu, pecoknya dikalungkan di patung yang paling besar. Terus Nabi Ibrahim ditanya, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, lah itu pecoknya dikalungi yang paling besar, berarti yang ngancurin yang semuanya kanan kirinya ya ini patung yang besar ini kanan. Kalau nggak percaya tanya tuh semua tuh. Tanya patung ini, tanya anak-anak buahnya tuh yang masih tersisa, yang masih bisa ada kepalanya dan mulutnya, tanyain dia kalau nggak percaya. Terus mereka mikir juga, iya juga ya, fas'alum in kanu yantiqun. Tapi faraja'u, mereka kembali kepada kebodohannya lagi. Apa kata mereka? Ibrahim, ngapain kamu ngomong begitu? Kan kamu sudah tahu mereka tidak bisa ngomong, katanya. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim, lah kalau ngomong aja nggak bisa kok kamu minta itu lah. Nah, biasanya orang tersesat itu kalau sudah kalah hujah pakai kekuatan dia. Sejak zaman dulu, kalau orang tersesat itu kalau disadarkan hujahnya kalah, nah, adu okol dia, adu kekuatan. Harriku wansuru alihatakum, katanya. Bakar Ibrahim, tolong Tuhan-Tuhan kamu yang sudah dibunuh ini. Nggak sadar, semangat tolong, kasihan Tuhan-Tuhanmu, malah Tuhan yang ditolong ini. Kan yang nyembah yang harusnya. Nah itu, orang kalau ilmunya kurang, ya, mudah disesatkan. Amr bin Luhai, ketika mereka melihat orang-orang nyembah patung, dia ngatakan, karena ilmunya terbatas, dia ngatakan, nah ini saja orang-orang soleh yang ada di bumi-bumi kenabian menyembah, beribadah kepada patung. Oh, berarti ini seperti ini agama memang. Akhirnya apa? Dia cari patung, namanya patung Hubal. Patung Hubal, patung yang besar, terbuat dari batu yang sangat mahal, berwarna merah delima. Antaranya patung Hubal, dia bawa ke Mekah, dia letakkan di dalam Ka'bah. Akhirnya dia memperdaya ahli Mekah, dalih dia ini kemurnian, ini tauhid, ini agama Nabi Ibrahim, ini agamanya para nabi. Ayo kita minta pada patung Hubal. Jadilah orang Mekah akhirnya mulai menyembah patung. Tambah nanti patung-patung yang diambil dari peninggalan kaumnya Nabi Nuh, nanti beranak lagi, ada patung Lata, Uzza, wa Manat, patung Manat, dan macam-macam patung. Sampai di Masjidil Haram itu, ketika Fatum Mekah, Nabi mendapati 360 patung. Ya coba, kalau sekarang ada kaya apa, Bali ngalih. Nah itu saudara, banyak sekali patung di rumah-rumah, ada patung di mana-mana patung. Ini penyebabnya apa? Bahayanya, kurangnya ilmu. Yang kedua, menyesatkan umat, tidak merasa.
Nah, ini bahaya nih akhir zaman ini. Rasulullah sudah mengatakan seperti ini. Ahli ilmu di akhir zaman akan banyak dihilangkan dari muka bumi. Kalau manusia sudah ditinggalkan oleh para ulama, apa kata Rasulullah? Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fadallu wa adallu fasu'ilu fa'aftaw bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau ulama sudah hilang, orang-orang alim sudah hilang, sudah tidak ada, manusia akan menjadikan pemimpin mereka orang-orang yang tidak berilmu. Akhirnya apa? Fasu'ilu, ketika mereka ditanya fa'aftaw bi ghairi ilmin, mereka jawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sendiri tersesat dan mereka menyesatkan. Yang paling parah itu menyesatkan tidak terasa. Orang rumongso. Karena apa? Karena terbatasnya ilmu. Ini bahaya sekali. Makanya kata Rasulullah, afatuddin thalatha, penyakit yang merusak agama itu 3. Di antaranya apa? Di antaranya yang ketiga itu mujtahidun jahil, imamun jair, faqihun fajir, mujtahidun jahil. Seorang yang berhak memberikan keputusan kebijakan tapi dia jahil. Saya mengalami ini lagi, saudara. Nah, boleh curhat nggak ini? Imam saya ini dulu ya, itu betul-betul jahil, saudara. Jahil itu maksudnya di tingkat dia seorang pemimpin umat yang bahkan dilabeli sebagai imam agama. Jadi Islam jamaah itu kalau dibilang khalifah ini negara dalam negara, mereka nggak mau. Padahal prakteknya ya seperti itu. Mereka mentaatinya itu bisa mengalahkan pemerintah yang sah, ini bisa. Dan nyata itu. Tapi mereka nggak mau kalau dibilang itu imam, berarti kamu punya penguasa di dalam negara ini. Nggak mau mereka. Imam kami ini imam agama, itu doktrin ke dalam. Loh, coba imam agama jahil, saudara. Jahil itu dia nggak banyak ngerti. Ya bisa ngimami sholat, bisa baca Quran, bisa memaknai, menerangkan Al-Quran sesuai mangkulnya dia bisa. Walaupun kadang orang paham, kadang enggak. Tapi itu setingkat dia diangkat sebagai imam itu sangat jahil. Nah, apa yang kita ambil hikmah di sini? Kebodohan itu menyesatkan umat tidak merasa. Nah, kalau nggak merasa, ya ngotot, udah perasaannya bener dia. Makanya saya itu kalau ditanya oleh teman-teman, sampean ketika di dalam itu lapo ae karo Pak Lek sampean iku, apa meneng ae, gitu pertanyaannya. Masya Allah rek, sampean gak roh ngadepi wong sepuh kaku jahil pisan. Wah, angel. Oh, ngomong alus-alusan ngono ya gak ditampa apa meneh. Terang-terangan dia itu ngertinya ya, pokoknya jamaah iki swarga, ora jamaah iki neraka. Iku tok satu kata itu ngertinya. Mau dibawa kemana dalil wis pokoknya itu banyak. Bagaimana kokohnya? Nah, dia akan kokoh, diserang sana sini pemahaman ini kitab karangan menurut dia. Pokoknya saya harus mengajak jamaah saya untuk masuk surga, harus lewat jamaah ini. Ngertinya seperti itu. Itu namanya dallu wa adallu, sesat menyesatkan tapi tidak merasa. Kenapa itu terjadi? Ilmu, kurangnya ilmu. Ini bahayanya, saudara. Bahayanya kurangnya ilmu. Kalau menjadi pemimpin apa? Bisa menyesatkan umat, ngotot, semangat tapi tidak merasa, nggak rumongso dia. Nah, besok akan menjadi orang yang sangat menyesal di hadapan Allah.
Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Orang paling menyesal besok di hadapan Allah orang yang mengira amalnya sudah paling baik, paling benar, tapi dia sebenarnya tidak berilmu, nggak ngerti bahwa itu salah. Menyesalnya luar biasa besok. Waduh, mati tiwas apa cari coba tiwas bundas kabeh. Ibaratnya begitu. Ternyata hasilnya nggak ada. Yang ketiga saudara, potensi kurang ilmu itu ya berpotensi salah dalam beribadah. Kalau salah diingatkan mau lumayan, berpotensi salah, tapi perasaannya benar karena kurangnya ilmu, saudara. Dulu saya pernah ingat begini, di pondok sini itu kalau imam sholat pokoknya diambil yang paling pantas, entah bacaannya kurang atau pokoknya paling tua, paling seharusnya sunnah kan nggak begitu, yang paling bagus, paling tartil, paling sepuh, penginsap lama, jadi imam dia, walaupun bacaannya lucu itu pokoknya jadi imam. Ini saya ambil poin ketiga, bahwa ibadah salah nggak merasa. Ada satu orang namanya siapa waktu itu, saya sebut namanya, orang paling tua di pondok ini, ngimami Jumatan. Di Islam jamaah saudara, Jumatan itu khutbah harus berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab, khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, Jumatannya nggak sah. Jadi sampean kalau ikut Jumatan kok nggak bahasa Arab, nggak sah menurut mereka. Jumatannya nggak sah, buat biuk bid'ah, merokok jelebut itu. Semono ae wis pokoke ujungnya mesti rokok. Suatu saat saudara, di sana itu sudah disiapkan buku khutbah kecil ini. Imam ini sudah metawiti pakai jas kayak gini, saya masih ingat pakai jas. Naik sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan muadzin. Giliran dia mau khutbah, dia rokoh kantong. Sini nggak ada, sini nggak ada, dalam nggak ada. Wes pokoknya kopias bingung. Gimana tangan? Maksudnya, ini kan pahaman mereka kan nggak boleh berbahasa Indonesia kan, harus bahasa Arab. Bingung dia, iya caranya ngomongin. Akhirnya duting gitu dah. Maksudnya suruh ke toko kitabnya kan dekat situ, ada masjid. Akhirnya yang bagian kitab tuh lawar, buku khutbah loh. Jadi lucu dilihat. Nah, itu kebodohan itu kan, kebodohan. Jadi salah dalam ibadah tapi dia nggak terasa. Yo perasaannya yo bener aja perasaan. Namanya yang bagian kitab tuh Mahmudi itu loh, wari sambil gini, nyerahkan gini. Ya nggak ngomong dia maknya. Karena kalau ngomong itu berarti batal Jumatannya wis gak sah, ben rokok tok ini. Contoh seperti itu contohnya. Kita ngetawakan di Masjidil Haram. Saya masih ingat rombongan saya namanya Haji Masyian. Haji Masyian itu haji yang jalan kaki. Wah, pol dewe itu sudah. Islam jamaah sampai sekarang begitu. Sudah Haji Masyian itu pakai bendera. Kalau sekarang Galipat 354. Nah, kodenya Kediri kan ini. Bahman ini. Top itu. Pokoknya setiap jalan ada hal-hal yang aneh, wes ngeremehkan orang tok isinya. Satu ya cerita, sampai di Masjidil Haram kita jalan, masjid penuh. Sudah penuh, sudah terlambat. Jalan-jalan tuh kan banyak orang sholat gitu aja. Ya, orang Mesir, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang pokoknya umat Islam itu pokoknya sholat di jalan, nggak ada sajadah, nggak ada apa, kadang dibersihkan sholat. Nah, kita yang lewat ini telat ora popo,
salat dhewe ora apa-apa, malah lebih luwih sah. Apa kafir ngene iki salat ora ngerti, najis kabeh iki. Ngomong karo itu. Termasuk saya ngomong juga. Ya jenenge wong bodoh yang ngono kuwi. Wala dieling-eling isin aja nih, malu saudara. Bagaimana malunya? Kalau sudah ngerti lah, kata Rasulullah, innama ju'ilat li al-ardu masjidah. Kalau sudah penuh masjidnya, ya sudah sholat di belakang. Di dalam masjid nggak apa-apa, di lantai ya rapopo. Bumi ini untuk Rasulullah dan umatnya dijadikan masjid, kata Nabi. Padahal dalilnya ya diwaca ya. Tapi ya karena doktrin hanya surganya hanya lewat seperti itu, hilang kabeh dalil-dalil itu. Malu sekali. Berapa tawaf itu, gandeng-gandeng. Wes pokoknya sampai ketemu wong jopo-jopo iki. Kok aku gini, padahal kan dilarang oleh Rasulullah. Kecil-kecil tapi ya tulungan dulure rek, Muhammad rek. Saudaranya apa kalau sama-sama jamaah umpama jatuh ditolong orang lain ya harus mate mbok ben kafir ae lah. Masyaallah. Sepol dhewe pokoke paling top. Ngomong so paling sah ibadahnya. Yang ketiga, saudara, kecilnya yang keempat ya. Berpotensi kecilnya pahala. Orang kurang ilmu itu dia ibadahnya berat tapi pahalanya sedikit karena dia nggak ngerti ilmunya. Perasaannya dia paling top, tapi yang alim yang ngerti jadi ini kita awakmu luwih apik. Ini bagus. Sholat semalam nggak tidur, sewengi sholat sunnah dari habis isya sampai dekat subuh tidur, ketiduran 12 sampai duha. Itu pernah. Rumang sana, sewengi aku melek, tapi sholat subuh terlambat. Nah, ini namanya mujtahid jahil. Khalifah Umar pernah nanya, ketemu ibu-ibu habis sholat subuh, mana anakmu? Aina waladuk? Katanya ibunya, membanggakan ibunya. Wah, anak saya Umar semalam dia sholat. Tadi kata mungkin dekat subuh ketiduran dia. Rumangsane. Kata Khalifah Umar, la ayyanama lailan tawilan afdalu. Seandainya dia tidur semalam suntuk lalu dia sholat subuh, itu lebih baik daripada dia semalam berdiri. Nah, ini namanya kebalik. Ada orang milih jenis itu karena ilmu. Juwairiyah, istri Rasulullah, Sayyidah Juwairiyah, istri Rasulullah, setelah subuh zikir. Nabi keluar sampai agak siang masih di tempat zikirnya, di musallanya. Dalam sebagian riwayat kerikilnya sudah menggunung untuk zikir itu. Kata Rasulullah, kamu dari pagi zikir terus? Kata Juwairiyah, iya, saya mengucapkan 4 kalimat sekali saja itu sudah mengalahkan zikirmu dari habis subuh sampai siang. Sampai siang. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sekali tok itu ngalahne ganjaranmu sak pirang-pirang jam. Ini ilmu, saudara. Maka miskin ilmu itu bahayanya. Maka kita berusaha bagaimana supaya senang dengan ilmu. Kalau nggak selesai ini masih ada hari Minggu, Ahad pagi. Nah, kita lanjutkan. Cinta ilmu ini kadang-kadang miskin ilmu ini kita nggak mau mengentaskan diri dari kemiskinan karena kita nggak mengerti keutamaannya. Pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita udah pasrah sama orang lain. Sekono ae wis. Yang ketiga, kadang-kadang kita merasa tidak mampu.
karena usia dan kesibukan. Gitu. Jadi tidak cari ilmu, nggak semangat cari ilmu. Satu, karena nggak ngerti keutamaannya. Padahal orang mencari ilmu itu belum pinter lagi mulai, itu sudah keutamaannya luar biasa. Coba orang keluar dari rumah ke masjid, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumah cari ilmu, di suatu jalan dia dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Nah, itu tidak nunggu kita hafal Quran, enggak. Kita nunggu hafal hadis ribuan, enggak. Kita keluar dari rumah baru niat mencari ilmu, itu sudah coro mati di tengah jalan itu surga sudah. Nah, coba. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Keluar dalam mencari ilmu dalam sabilillah. Yaumun fi sabilillah khairun min alfi yaumin fi masiwa. Satu hari dalam sabilillah lebih baik daripada 1000 hari. 1000 itu 3 tahun kurang lebih. Satu hari kita ada dalam ilmu, lungguh tak, nggak bicara wis pinter apa durung pinter, nyantol apa nggak, pokoknya golek ilmu. Itulah lebih baik daripada berapa tadi? 3 tahun. Lipatan pahalanya, baiknya hari itu lebih baik daripada 3 tahun. Betul. Man kharaja fi talabil ilmi takaffalallahu fi rizqi. Siapa yang keluar mencari ilmu, Allah menanggung rezekinya. Nah, kalau Allah tanggung rezekinya, akan melancarkan rezekinya. Apalagi ini belum ahli, masih bergerak mencari. Langkah, satu langkah ditulis sebuah kebaikan, satu langkah dihapus sebuah keburukan. Orang mencari ilmu, malaikat yang berputar-putar terbang mencari, namanya malaikat safarah, mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Itu berhenti. Kayak kita ini sekarang, kanan kiri kita ini malaikat. Setuju apa enggak? Setuju. Pokoknya jangan malaikat maut katanya. Nah, itu sudah ada waktunya sendiri, nggak usah takut. Meletakkan sayapnya, tada'ul malaika janahataha ridan li talibil ilmi, bukan li alim lah. Terbang, berhenti, letakkan sayapnya, melihat, senang lihat orang cari ilmu. Yastaghfiru hatta al-hitan fil ma, dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk sekitarnya sampai ikan dalam lautan. Adakah keutamaan yang mengalahkan ini, saudara? Dan kalau sudah bicara ini, udah nggak gatekno, aku tua nggak tua, pokoknya aku golek ilmu. Mbuh paham, mbuh gak, sementing aku golek ilmu, golek keutamaan ini loh. Kalau saya ketemu, ingat teman-teman di Masjidil Haram tuh yang sepuh-sepuh, mohon maaf, yang rambutnya sudah putih semua, banyak itu. Padahal kadang-kadang tak tanya, dia bawa kitab juga, tak tanya, iki maknanya apa, iki penjelasan apa, ma'rif, ma'rif. Lah kok mbok sawang, iya aku nyawang tok kok lah, cari ilmu. Ada ngejar derajat. Bahkan ada yang metuwiti hafalan Quran itu wakeh. Orang sepuh-sepuh banyak. Kalau ditanya, saya cari keutamaan ilmu. Ya itu, nyari keutamaan ilmu. Saya pernah disenggreng itu teman di halaqah orang tua itu. Sebab isbak anta ya sebab katanya. Cah nom lapo we? Apa awakmu? Karena saya nanya dia, sama wis tuwek kok sik ngapalke Quran diwopo lah ini, jangan-jangan tersinggung dia. Tersinggungnya tapi keluar dalilnya. Kamu nggak dengar orang hafal satu ayat besok akan dinaikkan derajatnya 1 derajat di sisi Allah, bainas sama wal ard, yang tingginya seperti langit bumi. Baru saya mulai sadar, oh iya ya. Perasaan kita itu kan kalau yang ngapalin Quran itu kayak ustadz gitu aja, jangan gitu kan maunya, yang muda-muda yang cerdas-cerdas. Enggak, di sana ya ibu-ibu
nenek-nenek baru mulai menghafal, baru mulai. Banyak itu di halaqah-halaqah. Tapi kalau ibu-ibu biasanya di rumah-rumah atau di sekolah khusus ibu-ibu. Kalau di masjid umumnya itu laki-laki di sana hafal Al-Quran, bukan untuk tampil, bukan untuk jadi ustazah, enggak. Dan memang dia niatnya untuk ibadah, untuk ibadah mencari ilmu. Jadi kadang kalau kita nggak ngerti keutamaannya itu nggak ada semangat, nggak ada semangat. Yang kedua, kadang kita pasrah sama orang lain, merasa sudah tidak mampu. Ini orang yang seperti ini biasanya karena dia hanya punya bayangan bahwa ilmu itu untuk orang yang mau ngajar. Padahal ilmu itu tidak harus ngajar, kecuali nanti kalau sudah ahli, kan begitu. Dalam proses menuju ke sana itu keutamaannya sudah luar biasa. Sekarang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang iman. Alhamdulillah, insyaallah kita semua sudah punya keimanan. Walladzina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu. Darajat, beberapa derajat, bukan hanya derajat satu, derajat. Pakai jamak muannas salim, namanya beberapa derajat. Dunia sampai akhirat, dunia sampai akhirat. Subhanallah. Itu saudara, diangkat derajatnya lah. Terus utul ilma ini siapa? Para ulama mendefinisikan orang yang mencari ilmu, lalu ilmunya ada di dalam dadanya. Ingat dengan ilmu itu. Kita duduk sering dengarkan kajian, apakah lewat YouTube, apakah lewat majelis ilmu yang penuh dengan berkah seperti ini. Nanti kita ingat sama ilmu. Nah, ingat itu sudah derajat, sudah. Padahal kita belum menyampaikan tuh, masih ingat tok. Kadang-kadang nanti bayangannya, wah, kalau saya cari ilmu kan harus disampaikan. Nanti bagaimana? Gak usah bayangkan ke sana. Orang sedang mencari sudah kefadolannya luar biasa. Ingat satu persatu dengan ilmu itu diangkat oleh Allah derajatnya. Diangkat. Lah ingat itu karena biasa mendengarkan. Sering mendengarkan baru ingat. Itu sering datang, sering mendengar itu ingat. Lah itu sudah diangkat oleh derajatnya oleh Allah. Dunia sampai akhirat. Ya, kadang-kadang alasan kita, saya sudah sibuk, saya sudah tua. Masya Allah, Rasulullah umur berapa mau mulai? 40 tahun. Banyak ulama-ulama kibar yang sudah 50, 60 masih mengajar. Bahkan dia belajarnya sampai umur 45, 50 tahun. Baru umur 50 tahun baru ngajar sampai 60 tahun. Zaman dulu begitu. Saya mendapati guru-guru kami di Masjidil Haram itu banyak, ada yang 70 tahun, 68 tahun. Ya masih bagus-bagus ingatannya, penjelasannya masih jelas. Lalu cari ilmunya itu ada yang memang sudah tua. Salah satu guru usul fikih saya cerita, dulu ada orang umur 40 tahun baru mulai belajar. Belajar karena sudah 40 kan agak tumpul itu. Bentar lagi. Agak tumpul ya. Belajarnya 40 tahun. Umur sampai berapa tuh? 40 tambah 40? 80. Setelah 80 ditunjuk untuk ngajar. Ngajar 40 tahun. Sampai umur 120 tahun. Itu barokahnya ilmu. Jadi jangan mengatakan saya sudah tua, nggak apa-apa. Tua keladi makin tua makin jadi dalam ilmu, tapi jangan yang jadi tidak ada, pokoknya masih ada waktu, ada kesempatan, insya Allah. Coba ibu-ibu ya, di Arab sana banyak cerita. Kalau saya kadang lihat
mendengar dari siaran radio, kadang baca di koran. Ibu-ibu umur 40 tahun baru mulai menghafal, berhasil selama 8 tahun. Umur 50 tahun, ada yang pernah saya baca itu umur 60 tahun baru mulai menghafal Quran. Sampai dia 70 tahun selesai menghafal, hafalannya kuat, dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Aduh, keutamaan apa yang kita cari di atas itu? Masya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu jadi harapannya saudara, jangan sampai kita miskin ilmu. Miskin ilmu karena apalagi sekarang kesempatan ada, waktu ada, ya. Sekarang itu cari ilmu bisa sambil jualan, bisa. Kita setel HP-nya, cari kajiannya ustadz siapa, dengarkan ilmu. Nah, sambil jalan, ya. Goes, guys, aku lagi goes. Dengarkan ilmu, bisa. Dengar terus, itu ingat. Niati ilmu, cari ilmu. Diangkat oleh Allah derajatnya. Sambil jualan di pasar, setel itu bacaan Al-Quran. Ada yang saya ceritakan tadi yang umur 60 tahun buta, ngapalkan Quran pakai kaset. Dia buta, nggak bisa baca. Selesai hafalannya dalam umur 72 tahun. Ya, kalau kita angger di bolan balani, nah, selesai hafalan itu mau diulang-ulangnya hafal. Apa contohnya? Itu Al-Fatihah. Jangan merem macam merem atau Melayu atau turan, hafal. Kenapa? Bulan baleni, bulan balik kurungu, bulan baleni hafal. Coba hafalin Quran. Mulai hafalkan Quran sambil jualan, sambil jalan, sambil ini, tambah lagi hafalannya. Jangan, kadang-kadang kita seperti tadi, perasaannya mau ngapalan Quran, tinggung ngimami loh, aku orang ngimami kok. Padahal sunnahnya kan bukan untuk ngimami saja, sholat malam bisa, sholat sendirian, sholat malam baca Quran kayak Rasulullah berapa juz, kan begitu. Sampai sholat duha, sholat apa saja bisa baca Quran. Ini semoga Allah memberikan kita semua motivasi dan semangat sehingga bebas dari miskin yang pertama. Saya kira bisa selesai, ternyata baru miskin yang pertama, miskin ilmu. Tinggal miskin ibadah, amal ibadah, dan miskin harta. Apa saja insya Allah kalau nggak ada halangan akan dilanjutkan kajian Ahad pagi perdana ya, setelah libur panjang, apa libur panjang sekali. Insya Allah tempat di sini ya, awalnya di sini insya Allah ya, lihat pengumuman nanti. Demikian yang bisa kita sampaikan. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.